Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel International Computer Solo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas, atau lebih tepatnya itu review bagian dalam laptop seri Asus X441B. Nah, jadi ini akan terbongkar dan kita ketahui bagian dalamnya dan opsi upgrade yang ada di laptop ini. Nah, yang akan saya review kali ini adalah laptop merek Asus dengan seri X441B. Lengkapnya itu GA611T. Nah, yang kita tahu ya, kalau seri Asus X441 itu dia seringnya ada banyak. Tuh ada yang pakai seri U, S, dan kebetulan yang ada juga M. Yang saya review ini Asus X441B. Seperti ini ada. Nah, di sini. Dan kebetulan yang saya review ini dia memakai prosesor AMD A6. Dengan bawaan RAM 4GB dan HDD 1TB. Nah, kalau bicara untuk laptop ini termasuk laptop yang dikategorikan sudah bagus dengan prosesor AMD A6, RAM sudah 4GB dan HDD 1TB. Kalau kita buat kebutuhan seperti buat sekolah ataupun online atau membuat ketika aja itu sudah lebih dari cukup. Mungkin kalau dari teman mungkin ada kendala kayak misal buat dipakai ternyata kondisinya itu dia lemot atau gimana. Nah, di sini kita akan jelasin juga nih mengenai opsi apa saja yang bisa di-upgrade dari si laptop ini agar performanya itu bisa meningkat atau menjadi maksimal, lebih cepat gitu. Nah, langsung saja kita bongkar untuk laptopnya. Di sini saya menggunakan obeng biasa ya. Ini ada kisar 10 baut yang ada di laptop ini. Dan untuk bautnya ini hanya ada dua jenis. Jadi di bagian paling bawah itu warna oranye, itu agak pendek. Lalu yang ke 6 sisanya itu dia warna biru dan panjang-panjang. Nah, apabila sudah terbongkar, terlepas bautnya, kita mulai bongkar. Nah, seri ini tuh dia pembongkaran itu dari atas ya. Jadi kan ada dua jenis biasanya. Dia itu yang casingnya tuh angkatannya yang bawah, jadi yang bawah diangkat atau enggak yang atasnya nih, jadi diangkat aja. Kebetulan seri ini tuh yang diangkat tuh yang atasnya ini. Nah, ini ada garisnya, ini kita congkel perlahan menggunakan opener seperti ini ya. Teman-teman jangan langsung angkat karena di sini ada dua buah fleksibel yang masih terlumpuh. Ini ada fleksibel touchpad yang kecil sama fleksibel keyboardnya. Nah, teman-teman bisa lepas soket keyboardnya dan touchpadnya di sini. Kita baru diangkat. Nah, ini dia bagian dalam dari Asus X441B. Nah, kebetulan ini kemarin untuk harddisknya itu sudah kita upgrade ya, kita ganti dengan SSD 128. Nah, sebenarnya bawaannya dari laptop ini tuh dia memakai harddisk 1TB. Nah, ini sudah kita upgrade, kita ganti menjadi SSD 128. Karena ini sudah ada SSD-nya nih, saya akan langsung bahas pertama kali itu mengenai opsi upgrade-nya ya. Nah, jadi untuk seri laptop ini itu sebenarnya dia nggak ada slot SSD-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau upgrade ke SSD, itu otomatis harddisk yang lama itu harus dilepas. Di sini letaknya. Ini tinggal ada baut di sini. Ini tinggal kalian lepas bautnya lalu diturun ke kanan. Nah, lalu kalau semisal kalian mau harddisknya itu masih bisa dipakai, nah itu ada dua opsi lainnya. Yang pertama itu bisa kalian jadikan harddisk eksternal, jadi kalian belikan casing harddisk. Itu nanti jadi modelnya fungsinya kayak flash disk gitu, harus ditancapin dulu baru bisa digunakan. Atau yang kedua itu teman-teman bisa belikan HDD KD. Nah, kalau HDD KD ini lebih instan ya, jadi kalian tinggal pasang harddisknya ke HDD KD lalu tinggal pasang ke slot DVD-nya ini. Jadi untuk DVD pemakaian HDD KD itu dia harus mengorbankan tempat dari DVD room-nya, jadi harus dilepas buat tempat KD-nya. Nah, kalau untuk opsi upgrade RAM ya teman-teman, untuk seri ini nih agak sulit upgrade-nya. Kenapa? Nah, soalnya
letak posisi slot RAM-nya itu dia ada di bawah mesinnya atau mainboardnya ini. Jadi ini kita bongkar total dulu, kita lepas baterainya, kita lepas bagian engselnya di sini, kita harus lepas bagian chillboardnya ini, dan kita harus lepas di bagian fan serta wifi adapternya ini. Nah, untuk seri ini itu dia untuk upgrade RAM-nya dia ada satu slot kosong ya. Jadi untuk bawaannya itu ini kan ada bawaannya 4 GB. Nah yang ini, yang 4 GB nih dia memakai RAM tanam. Kalau misal kita ada merasa kurang, tuh bisa ditambah langsung ya. Tapi ya itu harus dibongkar secara total. Apabila teman-teman ragu untuk upgrade sendiri, itu lebih baik saran kami bisa dibawa ke tempat yang profesional aja ya. Tempat servis gitu. Soalnya kenapa ya, untuk pembongkaran seperti ini jujur agak resiko. Jadi kalau misalnya kita ada pemasangannya kurang pas atau gimana, itu bisa menyebabkan laptop jadi bermasalah. Entah itu jadi mungkin nggak mau nyala atau mungkin benar-benar mati total, itu bisa jadi ya. Nah untuk RAM-nya itu dia pakai tipe DDR4 ya. Pakai DDR4, untuk speednya itu 2400. Ini dia. Nah lalu akan kita bahas mengenai bagian apa saja sih yang sering mungkin bermasalah di seri laptop ini. Nah untuk seri laptop ini yang pertama itu keunggulannya itu yang jarang rusak, maksudnya itu di bagian speaker. Nah ini dia, speaker dari seri laptop ini tuh dia membrane cukup kuat dan tahan lama ya. Ini berbeda dengan seri-seri Asus yang lainnya. Selain suaranya keras, ini juga lebih awet. Jadi untuk speaker dia jarang rusak. Nah kalau untuk baterai ini juga kategorinya mungkin masih aman sih. Untuk seri ini untuk baterai dia jarang trouble juga. Nah biasanya untuk seri itu sering masalahnya tuh di bagian ini, adapter wifi atau enggak di chillboardnya ini. Nah ini, jadi kan untuk menghubungkan antara harddisk sama dengan laptopnya atau mesinnya itu dia pakai fleksibel seperti ini, yang ini ya. Nah biasanya tuh sering banget ininya bermasalah, chillboardnya ini. Dan biasanya itu pas masalah dia tuh menyebabkan harddisk atau DVD-nya itu dia nggak mau detect, atau kadang itu dia bikin sering hang. Nah sering ngehang, blue screen, atau mungkin kadang detect kadang nggak. Nah itu biasanya permasalahan di sini. Dan untuk seri ini tuh dia isinya lumayan banyak gitu permasalahannya. Nah kalau untuk wifi, nah karena ini kan kondisi adapter wifi-nya itu dia itu kan pas di samping kipasnya ya. Jadi kalau misal kipasnya itu dia kena debu, kadang debunya itu suka nempel ke wifi adapternya. Nah kalau misal dia kena di bagian soketnya ini, dalamnya ini, nah di bagian ini tuh kadang bisa menyebabkan wifi trouble. Contohnya seperti apa? Semisal nih wifi-nya sering hilang, atau mungkin biasanya itu dia nggak muncul sama sekali, bahkan sinyalnya hilang, atau mungkin ya itu dia akan ada icon wifi biasanya di sini. Itu adanya hanya mode pesawat, wifi-nya jadi benar-benar hilang. Nah itu biasanya permasalahannya di wifi adapternya karena kotor. Nah biasanya untuk solusi itu bisa dicoba dibersihkan dulu, ini baterai dilepas, baru dilepas adapter wifi-nya, lalu dibersihkan tipis-tipis gitu, kayak membersihkan RAM misalnya gitu. Nah mungkin itu aja sih yang mungkin sering bermasalah. Kalau untuk seri lainnya itu dia terhitungnya masih aman untuk bagian part-part lain maksudnya. Dan mungkin untuk sebagai perawatan, misal teman-teman ada laptop ya, bukannya seri ini sih, semua seri laptop ya, mungkin bisa dites secara berkala mengenai bagian dalamnya. Soalnya apa ya, karena kita nggak tahu kan kondisi bagian dalamnya seperti apa. Kalau misal kondisi bagian dalamnya itu dia kotor, nah itu kadang bisa menyebabkan trouble di komponen-komponen lainnya yang kayak tadi kan. Kalau di sini kan contohnya bisa trouble di wifi-nya ini tadi gitu. Nah itu dia tadi ya video singkat mengenai review Asus X41B, lebih tepatnya pembongkaran bagian dalamnya ya. Kita sudah tahu bagian dalamnya, trouble yang sering dialami dan masalahnya, serta opsi upgrade-nya. Nah bagi teman-teman yang mungkin mau dibahas laptopnya, atau mungkin Kak bahas laptop Asus Acer ini dong, nah kalian bisa komentar di bawah, nanti akan kita buatkan pada video selanjutnya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.